Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thawaab yami rahimakumullah. Masih menjelaskan tentang hal yang tidak membatalkan siam atau saum. Bagian kedua. Sekarang hadis nomor 686. Hadis ini masih berkaitan dengan dua hadis sebelumnya, yaitu tentang bekam. Ya. Tentang bekam. Kemarin kita jelaskan bahwa bekam itu boleh dan tidak membatalkan siam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaimi anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa sha'imun famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadani thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-sha'imi wa kana Anasun yahtajimu wa huwa sha'imun rawahu Daraqutni wa qawwah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pertama kali yang dimakruhkan berbekam bagi orang yang saum ialah bahwa Ja'far bin Abi Thalib, ini saudaranya Ali bin Abi Thalib, berbekam dalam keadaan saum. Maka Nabi SAW lewat ke Ja'far bin Abi Thalib yang sedang dibekam. Sabda beliau, dua orang ini telah batal saumnya. Kemudian sesudah itu Nabi SAW memberikan rukhsah, kelonggaran tentang berbekam bagi yang saum. Dan adalah Anas berbekam pula padahal ia saum. Diriwayatkan oleh Daraqutni dan ia qawwahu, menguatkannya. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa ada beberapa hadis yang menyatakan batal, tetapi hadis itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 684 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berbekam padahal dia sedang ihram, muhrim. Jadi muhrim itu yang ihram ya, saya ulangi lagi. Kalau yang biasa itu cenah bukan muhrim, eta mah mahram. Beda. Dan beliau juga berbekam padahal dia sedang saum. Jadi dulu itu pengobatannya pemeriut-riut gitu teh, darah kotornya dikeluarkan. Nah, urang mah minum obat. Nah, di sini
pada hadis 685 itu aftara hajim wa mahjum, batal tah orang yang berbekam dan yang membekam. Demikian juga pada pada hadis nomor 686. Justru ini terjadi kepada Ja'far bin Abi Thalib, tetapi Rasulullah SAW membolehkan, dan Anas pun berhijamah atau berbekam. Sini ada keterangan, kita baca saja. Ada beberapa hadis menerangkan berbuka saum orang yang berbekam dan yang dibekam. Sebagian dari ulama mengartikan batal saum mereka. Dua, ada beberapa hadis pula menerangkan bahwa Nabi SAW berbekam padahal dia saum. Demikian juga sebagian dari sahabat ada yang melakukan itu. Tiga, ada beberapa hadis lagi yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW melarang berbekam. Nah, alasannya isi lemah, bukan lantaran haramnya melarang teh. Seperti halnya kita apabila diambil darah ya, gitu, langsung disuruh makan, naon we geuningan makan gitu. Jadi kalau diambil darah, donor darah itu harus makan, sebab harus ditambah darahnya. Nah ini pada bulan Ramadan keur maleuleus riut gitu, diambil darah pada riut mah lantaran lapar tuh teh. Oh iya, kita kan sering riut gitu nya, riut cenah eta mah kan sumber penyakit teh perut. Karena itu kepala yang sakit, perut yang diobati. Kalau perut yang sakit, nah, kalau perut yang sakit nyalinyit gitu, itu kaki yang direndam dengan air hangat. Nomor 4, dari semua itu dapat disimpulkan bahwa berbekam itu tidak haram dan tidak membatalkan saum, tetapi dimakruhkan karena umumnya membawa kepada menjadikan orang yang saum itu lemah. Makruh juga atas yang berbekam karena ia menjadi sebab untuk orang sampai kepada orang itu lemah. Bahasana lah. Jadi makruh juga sebab orang yang membekam itu juga menjadi sebab, ya, menjadi sebab. Jadi begini, kalau ada perbuatan jahat, itu yang dihukum bukan hanya pelaku, tapi orang yang membantu juga. Misalnya ada orang yang mengkonsumsi narkoba, kan ditewak dah ya oleh polisi. Kemudian kalau dia disidang ditanya apa? Kan? Dari mana? Dari si anu. Mana si anunya? Tuh, ditewak. Di mana ieu teh cenah? Kurirnya juga. Hanya sayang tidak sampai ke backingnya. Itu masalahnya mah. Di pabrik, saha cenah backingna. Jadi, maaf ya. Di Pancaroba itu cenah. Saya ngobrol dengan dokter. Pengen teh dokter teh bade masihan landong apa teh. Nuju usum cenah usah. Gitu ya bener. Sabtu kemarin saya kan subuh di belakang rumah sakit Islam. Sugan dokter beri saran usum cenah ayeuna mas. Hade ta dokter. Kita lanjutkan. Jadi apabila ada perbuatan jahat, maka yang dihukum bukan hanya pelaku, tetapi yang menyebabkan itu. Karena itu di sini ada hadis yang berbekam dan yang dibekam batal. Maksudnya dapat menyebabkan batal. Di pami aya bangsat asup ke bumi urang kumaha tah? Diampihan moal.
mending ampihan Bu, asupkeun ka WC. Kayak nanti ada yang nyari ya, iya di dia gitu. Tapi ada sieunnya. Nomor 5. Aduh, ini bahasanya ya. Pendapat atau pandangan yang baru tersebut dapat dikuatkan dengan ayat 187 dari Al-Baqarah yang menunjukkan bahwa yang membatalkan saum itu ialah makan, minum, dan hubungan suami istri. Hanya itu. Nomor 6, ada satu pendapat lagi atau pandangan lagi, yaitu bahwa al-aftara, ya. Aftara itu kita sebut iftar, iftar itu buka. Boleh diartikan lidduhul. Lidduhul itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi makna aftara ialah dakhala lil iftar. Masuk untuk berbuka, sebagaimana asbaha maknanya masuk waktu subuh. Saya mah kudu ahli bahasa Arab. Kalau asbaha itu masuk waktu subuh, amsa masuk waktu, amsa itu sore. Kan kita sering ya berdoa asbahna, amsayna, itu sudah masuk waktu sore. Kalau aftara juga sudah masuk waktu iftar. Aslama itu masuk Islam. Maka masuk pada berbuka itu tidak berarti batal, tetapi hampir kepada berbuka atau hampir batal. Seperti berzina, berzina itu haram, tapi yang mendekatinya juga haram. Sebab itu firman Allah, la taqrabuz zina, jangan mendekati haram. Jadi siga kieu lah kalau saum begitu. Itu masih asar teh, tapi makanan sudah tersedia di pelong we gitu na meja teh kita. Itu tidak batal sebetulnya. Tapi akan mengurangi keikhlasan. Tempo jam teh asa paeh jam teh tempo kan. Diharapkan ya mudah-mudahan lupanya justru tidak akan lupa itu mah. Bahkan nambah lapar. Itu kita sudah bahas. Jadi kesimpulannya tidak batal, tapi dikhawatirkan akan menjadi lemah. Hadis nomor 687. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin wa qala Tirmidzi la yasihu fi hadzal babi syai'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak teh nganggo celak. Jadi Nabi Muhammad teh nganggo celak mata pada bulan Ramadan, padahal ya sedang saum. Jadi memang celak itu ada mengandung obat mata itu. Malahan ada hadis dhaif, siapa yang bercelak dengan batu usmud, jadi itu terbuat dari batu yang itu tidak akan sakit mata selama 50 tahun coba. Tapi hadis itu dhaif. Saya curiga eta nungguin hadis eta. Siapa? Eta tukang celah. Karena itu Ustaz jangan berprofesi yang lain lah. Isi khutbah Jumat. Rasulullah tiap hari makan sayur. Berarti eta khatib teh. Ini juga hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Dan Imam Tirmidzi berkata tidak ada satupun hadis yang sahih, yang sahih di dalam bab ini. Yakni tidak ada hadis yang sahih tentang bercelak membatalkan saum.
Tapi kalau bapak-bapak di sini amit-amitnya benar. Kalau pakai saum dan celak dan eyeshadow. Ada bayangan-bayangan gitu. Nah, gitu. Jadi memang Ibu, saya simpulkan ya dari dalam Al-Quran, bahwa kecantikan itu ada di mata. Kecantikan ada di mata. Saya lihat di dalam Quran, wahurun ain, gitu ya, yang bermata jeli. Gitu. Jadi eta we berbah mata we geuningan. Ada yang pakai hijau, merah, kuning, siga setopan. Jadi kalau matanya besar begitu ya, kalau matanya besar, coba boneka-boneka itu bermata besar. Jadi buka itu kalau mau cantik kan diperbesar ya si matanya. Itu dalam Al-Quran katakan. Jadi apabila ada bapak-bapak laki-laki yang pakai celak, itu boleh hukumnya. Tapi apabila itu adalah merupakan khas wanita, kita jadi tidak boleh. Apalagi pakai rupa-rupa tadi itu ya. Hadis nomor 688. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fayutima saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu muttafaqun alaih. Jadi perkara yang tidak membatalkan berikutnya adalah orang yang lupa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang lupa padahal dia sedang saum, kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakan saumnya. Teruskan saja. Karena tidak lain itu karena Allah sedang memberi makan dan minum kepadanya. Muttafaqun alaih. Biasanya yang lupa itu hari-hari pertama. Biasanya itu juga anak-anak yang baru belajar. Tong dicarekan, bata antep heula karunya. Pan urang teh sedang saum, lanjutkan lagi. Puntennya hiji deui biasanya orang yang sudah tua. Iya. Tuanya pikun, tapi tidak setiap orang yang tua itu pikun. Kalau kita tidak mau pikun, apa? Berdoa ya, baca Quran. Supir, nyupiran. Kita harus punya kegiatan. Puntennya kepada pensiunan. Harus mempunyai kegiatan. Nah, seperti hari ini datang ke sini itu kegiatan. Sebab saya ada beberapa orang yang kenalan gitu, pensiunan. Kan biasanya kalau pekerja itu pagi-pagi sekarang ya udah siap-siap ya, udah ngopi itu. Nah, kira-kira jam 6:30 udah berangkat. Nah, udah berangkat. Puntennya Pak Sep. Pak Sep mah jadi kepala sekolah lagi ya di sini ya. Apa ya? Di Niah ya. Di madrasah. Nah, bagus itu. Pokoknya mah terang ngaji mau pikun. Anu ngaji sok mau pikun terang ngaji sama linglung. Datang ke kantor, kan mejanya sudah tidak ada, namanya juga sudah tidak ada gitu. Datang ke sana, waktu ditanya oleh juniornya, ya saya jalan-jalan sajalah gitu. Tapi mau duduk di mana dia? Sebab sudah kebiasaan gitu. Itu sesuatu hal yang mengagetkan sebetulnya. Kegiatannya tidak ada. Kemudian orang itu nelpon, Ustaz saya harus gimana? Kan Bapak banyak uang. Iya tapi uang tidak cukup. Coba bikin masjid, saya tahu di tempatnya itu tidak ada masjid yang dekat, yang jauh ada. Bikin masjid,
Bapak datang ke sana urus masjid itu. Alhamdulillah saya cenah abdi mah teu linglung deui. Dari jam 11 sekadinya tanya jam 11 untuk menunggu zuhur, salat tahiyatul masjid. Kan tidak boleh kalau salat menjelang zuhur. Kalau setelah zuhur itu boleh. Itu namanya setelah masuk waktu zuhur itu namanya qobliyah ya. Rajin gitu. Terus bercocok tanam gitu. Naon lah pokoknya nama. Tapi ayeuna mah ada saran yang lain kudu ulin cenah. Ulin ya, sepedahan ulin gitu. Tapi sepedahan juga harus santai. Jangan rombongan dengan anak-anak muda. Sebab mun katinggalin jadi masalah deui teh. Tuurna sudah tidak kuat, kemudian dia genjot terus. Kalau olahraga juga eskes, asal kesangan. Nah, ya kalau sudah kesangan ya sudah. Karena itu kalau badminton maaf ya, badminton itu sebetulnya olahraga yang kurang cocok. Sebab tidak di waktu, satung-tung kok can murag mah teh diulang. Tak banyak kejadian. Nah di sini yang lupa itu. Jadi kalau ada orang tua lupa jangan dimarahi. Sebab yang lupa itu bukan hanya saum orang tua itu. Kan ada orang yang masuk ke masjid. Nah cenah jam 11 teh delema anu jarumaahan. Setengah 12 tereh duhur. Aya saurang dua orang gitu. Itu mau jumaah, ayeuna mah kemis Pak. Jadi tak eta teu maca kalender deh. Kita lanjutkan hadis nomor 689. Walil hakimi man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada alaihi wala kafarata wa huwa sahihun. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Tadi itu oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Artinya bersepakat bahwa hadis itu sahih. Dalam Hakim, barang siapa yang buka atau ya makan atau minum pada bulan Ramadan karena lupa, maka ia tidak ada qada atasnya. Dan tidak ada kafarah. Kafarah itu denda. Qada itu artinya membayar ya, tidak perlu dibayar, diteruskan saja gitu. Dan ia itu sahih. Tapi kalau kita mau menegur harus menegur, tapi lihat dulu ya, menegur nanti gitu. Ke bala-bala, balik cenah bala-bala saja. Justru ke saum urang teh kitu. Cengekna heula deui diasupkeun teh. Kakarak di bejaan, tah ayeuna teh Ramadan. Alah, cenah eta karunya teh mah atuh. Bala-bala can dituang, ya. Cengek sudah habis. Pentingnya begitu. Tapi memang kita harus memberi tahu. Hadis nomor 690. Nah, ini yang lain ya. Tadi kan hijamah atau berbekam kemudian karena lupa. Nah, ini yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu al-qai'u fala qada alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada rawahul khamsatu wa allahu Ahmad wa qawahu Daruqutni. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dipaksa oleh muntah. Jadi dipaksa itu karena bukan orang lain yang memaksa, karena terpaksa gitu. Jadi hayang utah muntah. Bahasa Sundana naon utah? Aya deui ngaluga. Ya. Ngaluga. Iya tuh. Jadi ongkek mah biasa gitu siga budak ieu mah gitu eta teh istilah teh ngaluga. Urang mah muntah.
berak. Nah, itu. Jadi kalau sudah muntah, berak, nah itu lain. Ada masalah dalam perutnya. Maka tidak ada qada atasnya. Tetapi barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib atasnya qada. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 dan diilakan, dinyatakan hadis ini dhaif oleh Ahmad dan dikuatkan oleh Daroqutni. Jadi dikuatkan itu maksudnya perkataan Imam Ahmad dikuatkan oleh Daroqutni. Jadi bukan begini. Ini hadis dilemahkan oleh Imam Ahmad, dikuatkan oleh Daroqutni. Bukan artinya Imam Ahmad dan Daroqutni itu berbeda, tapi Imam Daroqutni menguatkan pendapat Imam Ahmad. Keterangan Imam Bukhari dan At-Tirmidzi tidak mengesahkan isnad hadis itu. Bahkan Imam Bukhari ada meriwayatkan bahwa Abu Hurairah sendiri berkata, apabila seorang muntah itu tidak batal saumnya, karena hanya ia keluarkan, tidak masukkan. Nah, yang batal itu kan makan, ini keluar. Tak anu batal mah keluar diasupkeun deui eta. Tak entong. Aya satu anu kitu satu anu cik. Hah? Ya, itu bukan itu. Aya itu. Bahkan bukan hanya itu, kita tidak boleh naon teh menelan air teh. Pada ayatnya istilah ya, menelan. Bukan yang sudah keluar teh naon teh makan, menjilat sudah sendiri tak gitu. Menjilat saja sudah tidak boleh. Kalau ini kan keluar, yang bata itu masuk. Tapi keluarnya kalau bulan Ramadan itu biasanya dinabus. Oh, dulu, sekarang mah busnya enak atuh. Dulu saya waktu itu nepi ka katingali eta mah, Pak. Puntennya da can dibagikeun. Nepi ka katingali, wah ieu sarapan eta apa sahurna teh eta gitu. Katingali gitu. Tapi biasanya kalau bulan Ramadan tidak. Yang keluar tuh air ya. Itu bulan Ramadan paling-paling pusing saja gitu. Sebab kalau yang keluar itu apabila berangkatnya pagi dan memang dia sudah punya penyakit ngaluga. Jadi tidak batal. Jadi teranglah bahwa yang batalkan saum itu hanya jima dan makan minum. Selain itu tidak dapat diterima. Kalau diinfus batal itu. Nah? Itu alasannya apa? Alasan diinfus itu sebab diinfus dulu kan makannya. Kan sudah terangkan ya di sini? Belum. Hah? Alasannya apa? Aduh, cenah lapar diinfus, itu jadi tidak boleh. Kalau disuntik tidak batal, terus tetes mata tidak batal, terus pakai ini apa ya? Oksigen tidak batal. Mencicipi bu tidak batal, sebab itu mencicipi bukan makan, tapi upami sasenok mencicipinya kan biasanya mencicipi di sini ya, diludahkan lagi, tapi mun sasenok cenah, aduh, can karaos kene kirang uyahan. Sasenok di, wah kirang gula gitu. Ka sapiring dah. Kan? Mua ibu-ibu mah tos eta nu mabi apabila makanannya kurang uyah atau tidak enak, bapak-bapak jangan marah gitu. Itu karena ibunya sedang saum. Tapi kalau sudah biasa mah siga cep.
Kan ngalung-ngalungkan itu sudah biasa gitu. Jadi apabila ada istri kita kurang enak masaknya makanannya gitu, itu tidak melanggar hukum rumah tangga. Sebab ketika menikah juga ingin membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Nah, tapi kalau sudah tua masih kayak enak mah tamah. Kacida. Hadis nomor 691. An Jabir bin Abdullah bin Abdullah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ama fathi ila Makkah fi Ramadana fasoma hatta balago qura'a gamim fasoma an-nasu thumma da'a bi qadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadara an-nasu ilaihi fashariba thumma qila lahu ba'da dzalik inna ba'dhan nasi qad soma faqala ulaikal usatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi tidak disebut ya, disebutnya pada hadis berikutnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada tahun Al-Fathu. Fathu itu adalah tahun kemenangan penaklukan kota Makkah. Wah, iya kedah ngadongeng ya, dongeng gentong. Jadi ceritanya ini hadis ya ceritakan begini, menganggap bahwa pembaca sudah tahu amal fathi, tahun kemenangan itu. Jadi ketika haji diwajibkan tahun ke-6 hijrah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah dengan para sahabat, tapi sedikit. Orang-orang Mekah melarang Rasulullah dan para sahabat masuk ke Mekah sebab masih bermusuhan. Ketika sampai di Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW sebagai kepala negara, ketua rombongan ya, Karom, mengutus Utsman bin Affan ke Mekah minta izin untuk umroh. Utsman diutus. Mengapa Utsman yang diutus? Sebab Utsman itu termasuk Bani Umayyah. Yang menguasai Mekah pada saat itu adalah Abu Sufyan bin Harb. Eta teh sauyut dengan Utsman. Tetapi setelah diutus, Utsman tidak pulang, tidak kembali. Nah, ini Rasulullah was-was. Bahkan ada berita Utsman dibunuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kita perang, kita bela Utsman. Tapi hanya membawa pedang dan panah, tidak bawa tombak. Itu juga panah juga itu untuk berburu. Nanti ada keterangan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 95 itu tidak boleh berburu, dan Al-Maidah ayat 1 juga. Setelah siap Nabi Muhammad mau menyerang, baru orang-orang Mekah memberitahukan bahwa Utsman selamat. Kudu digertak wae kita. Kemudian diadakan perundingan, perjanjian, perdamaian, sulhu Hudaybiyah namanya. Itu Hudaybiyah. Dan itu ada pohon. Karena itu mereka berbeat di bawah pohon. Terkenal itu dalam Quran. Surat 48 ayat 10 kalau tidak salah. Coba. Ya. Aduh, ya itu. Jadi ya ceritanya panjang ini. 48 ya.
innal ladzina yubayyunaka tahta syajarah ya. Nah, ayat 10 ya. Ya, coba dibaca artinya. Bahwasanya bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya ia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Nah, ini adalah beat. Jadi janji setia, janji tidak akan mundur, janji akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Wah, ningali janji gitu tuh orang Quraisy teh gentar, sebab orang Islam maunya mati. Ya, dilepas, diadakan perjanjian. Di antara perjanjiannya gencatan senjata selama 10 tahun. Ini kan sebelumnya pada tahun kedua itu terjadi perang Badar, pada tahun ketiga terjadi perang Uhud. Jadi tidak aman lah, orang Quraisy tidak aman juga lewat ke Madinah. Sebetulnya bukan lewat ke Madinah, kan kalau kita lihat orang Quraisy itu kan biasa rihlatas syitai wasoib, dagang sampai ke Syam atau Yordan, itu lewat Madinah kan, Mekah dihanap. Orang-orang Islam yang dari Mekah apabila hijrah ke Madinah harus dikembalikan atau jangan diterima di Madinah. Orang-orang Madinah yang ke Mekah harus tetap di Mekah. Kartos. Orang Mekah ke Madinah jangan diterima, harus pulang. Orang Madinah ke Mekah harus tetap di Mekah. Andai kan ada orang Mekah, dia orangnya penduduknya Mekah hijrah, gitu. Kemudian rek ngalongok ke Mekah, itu tidak boleh kembali. Itu diantaranya. Ada sahabat yang menyatakan, wah, kia mah licik, ya, orang mau perang-perang 10 tahun. Tapi para sahabat melihat Rasulullah SAW itu ahli strategi, dan yang dikatakannya itu kan dibimbing oleh wahyu. Kemudian pulang. Pada tahun ke-7 tidak ada masalah. Pada tahun ke-8, nah ini tahun ke-8. Pada bulan Ramadan, oh iya, ada satu lagi poin. Orang-orang Islam di Mekah harus dilindungi. Orang-orang Mekah yang ada di Madinah juga harus dilindungi. Jangan diganggu ketika mereka ibadah atau melakukan kegiatan. Pada tahun ke-8 bulan Ramadan itu ada orang-orang Mekah yang sedang sholat taraweh di lapang terbuka sambil mengambil air. Kan di Mekah mah gitu, sampai sekarang juga tidak bisa menggali air ke bawah, Pak. Batu itu, kecuali hanya sumur jam-jam yang mengeluarkan air. Jadi mengambil air itu jauh. Nah, sambil mengambil air di danau-danau itu sholat. Ada yang munfarid begitu, sholat tarawih, sholat malam. Nah, sedang sholat itu digempur oleh pemuda-pemuda Quraisy. Dibunuh para lelaki itu, Pak. Ada orang yang kabur gitu, sampai datang ke Madinah, naik kuda, Pak. Wah. Ya. Ada pan kedah dikitukeunnya. Bari haruah hareho sampai juga. Kan? Eta mah teu ningali ka ustadna. Nah, jadi kieu eta mah nya di radio. Nah, sampai di Madinah, datang kepada Rasulullah, Rasulullah sudah tahu. Kata Rasulullah SAW,
kepada Ali, jaga jangan sampai ada orang Madinah keluar dari Madinah, apalagi berangkat ke Mekah. Dijaga. Kan hari itu macan aya WA tuh. Kumpul semua orang Islam di sini. Kita siapkan perang. Itu tahun 8. Perang pada bulan Ramadan. Kemudian berangkatlah pasukan itu pada bulan Ramadan itu ada 4 kelompok gitu. Nah, pada bulan itu ada yang saum, ada yang tidak saum. Yang saum dan tidak saum tidak saling ledek. Beda jeung di urang. Saum tuh, olo-olo pan menang cenah itu. Urang sedang sapar, buka we gitu. Cek itu, olo-olo cenah buka segala cenanya. Kan kita masih kuat, itu dibiarkan, tidak ada yang menghina. Kan ada hukumnya. Mereka itu sapar, apalagi dalam perjalanan yang jauh dan harus menempuh bulan Ramadan sampai di sana. Entah berapa hari itu. Ketika sampai di, nah ini kita baca hadisnya sekarang. Nyambung ini nama. Mana biasa. Ya? Pada tahun penaklukan kota Mekah. Di sini tahun kemenangan ya. Pada bulan Ramadan maka ia dan orang-orang Islam saum sampai di tempat Quraul Ghamim. Kemudian ia minta sekendi air, jadi sabekong, samuk air. Rasulullah sudah sampai di Quraul Ghamam, ya. Quraul Ghamam, coba saya minta air kata. Itu siang. Lalu dia angkat si gelas Pak. Angkat si gelas tadi kayak frakuda ini angkat dia kata. Hingga dilihat oleh orang-orang Islam. Kemudian beliau minum. Nah, itu. Kemudian dikatakan kepadanya sesudah itu bahwasanya sebagian ada yang masih tetap saum. Maka sabdanya mereka itu durhaka, mereka itu durhaka. Sebab ini ceritanya masih berlanjut. Kita sudah mendekati Mekah. Kan asalnya ada yang saum, ada yang tidak, ya. Kemudian sudah mendekati, orang teh apa itu kalau tuh kurang ngomim teh di mana mencek orang malah kalau itu di daerah Bojong Soang kira-kira terus di Lengkong Pak. Rasulullah itu bahkan malam harinya itu Mekah dikepung kan Masjidil Haram Mekah mah lembah gitu ya Masjidil Haram kan orang masuk ke Masjidil Haram teh ke Hanaf. Itu Rasulullah SAW mengepung kota itu, setiap orang harus menyalakan api. Sampai orang-orang Quraisy gentar, waduh ini orang Islam banyak cenah. Padahal ada kemungkinan satu orang dua oborna. Nah, orang lain menyatakan pawe obor teh eta. Padahal pawe obor mah untuk perang. Da pawe obor eta mah majusi atuh. Sampai gentar. Nah, disinilah strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menyerang umat Islam sudah ada di dalam. Kan tadi tidak boleh keluar, yang keluar juga harus kembali lagi. Nah, baru di sini orang-orang Islam, para sahabat itu, wah hebat katanya Rasulullah. Kemudian orang Mekah itu, orang Mekah itu yang biasanya pergi ke Syam itu ya tidak tenang Pak, sebab orang-orang Islam yang berhijrah ke Madinah setelah ini tahun ini, kata Rasulullah, saya harus menepati janji, kalian tidak boleh tinggal di Madinah, saya harus mengembalikan kalian. Nah, para sahabat yang sampai ke Madinah itu, saya tidak mau ke Mekah, itu terserah kalian. Pokoknya
kami tidak akan menerima. Ini perjanjian, itu hebatnya Rasul. Mereka tidak mau ke Mekah dan di Madinah diusir oleh Rasul, bukan diusir ya, artinya kan menepati janji. Ya mereka itu kan perlu makan juga. Pada akhirnya mereka berdiam di jalur perdagangan. Coba Pak, kedaya peta. Di Mekah kan Mekah, alurnya kan utara di atas. Mekah, Madinah, ini Syam. Kita lewat ke sini sampai ke jalur sisi laut. Mun urang mah kapungkur teh naonnya upamanya Rabeg. Jadi kalau haji zaman dulu itu pasti di Rabeg. Kalau kita dari Mekah ke Madinah pasti makan itu di sana. Ada tuh. Kira-kira daerah sana. Jadi orang Mekah karena perjanjiannya merasa menang, sulit juga untuk menembus ke sana. Sebab ada yang mengganggu, ada perompak. Perompaknya itu orang Islam. Mereka menyatakan kami bukan merampok, bukan merompak, tapi kami mengambil hak kami. Sebab mereka juga orang-orang Mekah ini mengambil hartanya. Jadi riweuh itu orang Quraisy. Pada akhirnya Rasulullah mengumumkan pada pagi harinya, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Sampai begitu. Siapa yang mengunci rumahnya masing-masing aman. Dan disinilah Nabi Muhammad SAW mengangkat Abu Sufyan bin Harb sebagai pemimpin kota Mekah. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Atau Abu Sufyan yang merasa itu. Dan Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Nah ada cerita. Dongeng kan? Jadi Abu Sufyan itu punya anak namanya Ummu Habibah. Abu Sufyan itu siapa sih istrinya? Abu Sufyan. Ibu Sufyan. Hindun, Pak. Hindun yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah. Tuh aja dipanjang nih, namanya. Nah, ini putrinya itu Ummu Habibah masuk Islam. Ummu Habibah itu kemudian hijrah ke Ethiopia lewat Yaman, kan itu kan Yaman dengan Ethiopia terdekat ya. Gitu. Jadi lautnya teh jauh. Make rakit tapi rakitnya lintin awi tina tangka korma. Sampai ke sana dengan suaminya. Suaminya Islam. Karena itu dari dia kan bapaknya gitu kafir. Di Ethiopia itu suami Ummu Habibah teh murtad, masuk Kristen. Kasihan juga ya. Dia seorang janda jeung bapak jauh. Kemudian diurus oleh Raja Najasyi, Negus. Ketika hijrah ke Madinah, nah ini Raja Najasyi menyuruh para orang-orang Islam dan orang Islam sendiri mau berangkat ke Madinah, mau dekat dengan Rasul. Ngirim surat. Saya nikahkan Ummu Habibah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cek Najasyi. Sebab itu walinya. Da wali nu ieu pan kafir. Dengan sekotak emas. Kotak sampai yang kotak sedikit itu, Pak. Segenggam teh nyaan eta mah. Itu mas kawinnya. Ketika Abu Sufyan datang ke Madinah, jadi Abu Sufyan tahu ini orang-orang mau berangkat gitu. Ngolok ke Abu Bakar. Dan tidak mau, padahal Rasulullah menantu kan ya. Tidak mau. Datang ke Ali galak deh. Cieun tah Abu Sufyan teh. Mun ceuk urang mah naon sih cenah. Datang ke anaknya Ummu Habibah. Datang ke anaknya. Ketika datang ke anaknya mau duduk di dina eta naon teh sajadah Rasul. Sajadahna tina kulit embe dibedol. Ngajungkeun. Doraka sia ka bapak cenah. Nu doraka mah bapak ka Rasul. Wah, pokoknya mah gitu. Eta Abu Sufyan teh kaditu ka dieu teh tidak ada perlindungan gitu. Tapi dijaga oleh Rasul sampai dia menyatakan asup Islam. Kitu teh Pak. Jadi Fathu Mekah masuk
pasukan Islam masuk ke Mekah itu dengan perdamaian. Tapi tak can aya laguna hari damah. Kata Rasulullah, "Ayauma yaumul marhamah, yauma tuksalul Ka'bah." Hari ini hari kasih sayang. Dan hari Ka'bah di bajuan gitu, dia pakai kiswah gitu. Kiswahna hideung, harita mah bodas. Ai bodas teh cenah sok kotor lantaran loba urang Indonesia nu nyabakan eta. Diganti ku hideung. Itu ceritanya, Pak. Gitu. Nah, ini kita kaitannya dengan saum. Tapi ada masalah, apakah Rasulullah minumnya sambil berdiri atau duduk? Tadi saya praktekkan minumnya sambil duduk. Tapi Rasulullah hanya mengangkat itu. Jadi artinya harus buka. Mengapa dikatakan maksiat ini durhaka orang-orang? Ini orang-orang yang disebut, di sini ada tidak ada keterangannya. Oh iya, halaman 287 kita lihat dulu ya. Ada keterangan. Maka yang Rasulullah SAW katakan durhaka itu bisa jadi mereka yang memang Rasulullah SAW sudah tahu kepayahannya. Bocor buka kene teh. Tetapi masih terus saum. Nah, ada ya. Jadi kalau orang-orang sapar coba kudu mangul coet di pada larang, leumpang ka bojong soang. Payu hiji pan jadi masalah. Kitu pan ngajul teh teh kudu seimbang. Geus ngelea eta mah wajib buka. Maka orang itu durhaka kalau tidak buka. Ya, menyiksa diri. Terus sakitunya kayak orang teras kene dongengna. Sebab ini nyambung sampai halaman 297. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada kita, berikan rahmat, berikan hidayah kepada kita dan kepada anak cucu kita. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bahaya bencana dan penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kecil maupun yang besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar serta mengabulkan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.